Tutorial mengisi biodata persyaratan umum dan persyaratan khusus PPDB ke SMA dan SMK. Silahkan buka WA PPDB SMPN1 SKM. Kalian dapat melakukan klik pada link di deskripsi WA Group atau bisa langsung saja buka Google Chrome, kemudian di address bar ketikkan pendaftaran.ppdb.jabarprof.go.id, kemudian enter, atau boleh melalui link yang terdapat pada deskripsi WA Group PPDB, sama saja kalau salah satunya. Kemudian silahkan isikan username dan password yang telah diberikan. Username terdiri dari kombinasi NPSN, kemudian tahun, dan 4 digit terakhir yang merupakan nomor urut. Silahkan ketik 20 21 16 61 24 0167 misalnya. Kemudian isikan juga passwordnya. Kemudian silahkan tap login. Setelah login, pastikan bahwa nama yang muncul di pojok kanan atas adalah nama kalian. Misalnya ini Ricky ya. Nah, di sini muncul 4 buah menu yang bisa diakses melalui halaman ini atau bisa diakses melalui menu strip 3 ini. Sama saja. Ya, ada 4 menu: home, kemudian biodata, persyaratan umum, dan persyaratan khusus. Nanti akan muncul menu-menu lainnya ketika mendekati waktu atau sudah masuk ke waktu pendaftaran. Kalau untuk home ini hanya untuk kembali ke beranda. Jadi yang diisi sementara baru ada 3, yaitu biodata, persyaratan umum, dan persyaratan khusus. Kita masuk ke biodata. Silahkan cek kembali data-data yang ada di sini. Kemudian isikan data yang belum lengkap. Periksa jenis kelamin, kalau tertukar. Kemudian isikan email. Emailnya silahkan isikan. Kalian rata-rata mempunyai email Gmail dan email yang belajar.id. Silahkan gunakan yang mana saja yang emailnya bisa diakses, artinya tidak lupa baik emailnya maupun passwordnya. Kemudian periksa kembali nomor HP kalau salah atau sudah berubah nomor HP kalian. Kemudian alamatnya diisi juga atau diperbaiki jika salah. Kemudian klik simpan jika sudah. Menu yang kedua adalah persyaratan umum. Misalnya kita tap persyaratan umum. Isikan nik ayah, nama ayah, nik ibu, nama ibu. Kemudian isikan juga nik wali dan nama wali hanya jika kalian tinggal bersama dengan wali, atau kalian akan tinggal nanti ketika SMA atau SMK akan tinggal bersama wali. Kemudian kontak yang dapat dihubungi. Maksud kontak di sini adalah nomor HP atau nomor WA. Silakan isikan di sini nomor HP orang tua atau wali jika bersama wali. Kemudian kontak alternatif. Misalnya ini adalah
kontak keluarga selain yang di kontak orang tua. Misalnya yang ini nomor HP ayah, ini nomor HP ibu, atau mungkin kakak atau dan lainnya. Kemudian ada dokumen yang harus diupload, dan dokumen ini harus dokumen asli, bukan dokumen fotokopi. Silakan isikan yang pertama, ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian sekolah. Karena tahap 1 dibuka sebelum tanggal kelulusan, maka yang diupload di sini adalah kartu peserta SAJ ya. Jadi kartu peserta SAJ. Jika masih ada kartu pesertanya, silakan difoto dulu. Jika tidak ada, nanti akan di-share link kartu peserta atau foto kartu pesertanya nanti. Kalian download masing-masing. Silahkan upload kartu peserta ini dengan cara tap di kotak ini. Pilih media. Kemudian silahkan cari filenya, bisa melalui aplikasi ini atau melalui folder. Misalnya kita pilih yang ini. Jika sudah terupload, maka akan muncul lihat file. Silakan lihat file. Ini langsung download ya, tergantung nanti HP-nya. Jika salah, maka tap remove file atau dihapus. Kemudian akte kelahiran isi juga di sini, tap di sini. Kemudian cari filenya juga, kartu keluarga. Kemudian misalnya ini kartu keluarga contohnya itu ya. Kemudian KTP orang tua juga sama, upload misalnya ini. Kemudian jika sudah, maka tap simpan. Karena percobaan tidak disimpan, kita kembali ke menu atau ke halaman awal. Kita lanjut ke persyaratan khusus. Nah, di sini ada pernyataan perhatian. Scan dokumen yang diupload merupakan hasil scan dokumen asli, bukan fotokopi. Setelah terupload dokumennya, maka akan muncul tombol lihat seperti tadi di persyaratan umum. Untuk jenjang pendaftaran, silahkan pilih kalian mau sekolah ke SMA atau SMK. Kita lihat yang pertama SMA. Ada 2 jalur pendaftaran untuk tahap 1, yaitu keterangan ekonomi tidak mampu yang mempunyai KIS dari pemerintah, KIP, PKH, KKS, kartu keluarga sejahtera, dan zonasi. Kita lihat yang ke ATM, lihat alamatnya. Jika di sini terdapat kesalahan, maka tadi harus diperbaiki di menu biodata. Misalnya sudah betul untuk alamatnya. Kemudian kita lihat titik koordinat rumah kalian masing-masing. Supaya lebih jelas dan detail, maka kalian tap tampilan satelit. Nah, caranya tap yang ini, sehingga tampilan petanya, mapsnya, tampilan satelit. Nah, di sini untuk Riki, ini punya Riki, misalnya rumahnya, titik koordinatnya berada di antara atau di lapangan upacara SD1 dan SD3 Sukamantri. Dan ini jelas-jelas salah alamat rumahnya. Karena salah, maka kita harus perbaiki. Caranya dengan tab ubah alamat dan koordinat. Kita ubah alamat dan koordinat. Nah, sini ada pernyataan.
kalian harus memahami. Yang pertama, untuk mengubah maka keadaan koneksi internetnya harus baik. Kemudian alamatnya harus rinci mungkin. Dan seterusnya. Di sini ada keterangan bahwa untuk mengoptimalkan kinerja sistem Anda diberikan hanya 10 kali kesempatan untuk berubah. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini harus centang dulu kalau akan mengubah alamat titik koordinatnya. Centang dulu, kemudian tab lanjutkan ubah koordinat. Ini juga alamat bisa diganti di sini. Kemudian jika kalian sedang berada di rumah ketika membuka ini, maka bisa langsung saja dengan men-tap tombol cari koordinat. Tapi supaya lebih detail, maka kita ubah tampilannya ke tampilan satelit. Nah, gitu. Ini ya yang tadi salah. Maka kita cari koordinat di tab jika berada di rumah. Tek. Nah, tadinya juga masih salah. Nah, ini masih error. Maka kita manual saja memindahkan pin alamatnya. Misalnya kan ini rumah kalian misalnya dekat dengan Masjid Agung misalnya. Nah, cara memindahkannya harus menggunakan menggeser-gesernya menggunakan 2 jari. Nah, misalnya rumah kalian adalah yang ini, maka tap. Nah, jadi muncul pin maps yang merah ini, pindah ke sana. Jika sudah betul, maka kita scroll ke bawah, kemudian klik simpan. Jika sudah yakin bahwa posisi pin mapsnya sudah pindah, klik simpan. Nah, kemudian nanti ini akan berubah karena barusan hanya mencoba saja dan tidak disimpan, jadi tetap. Kemudian scroll ke bawah, di sini otomatis langsung terdeteksi bahwa kalian itu terdaftar di antara 4 ini. Gitu ya. Jika tidak pun tidak apa-apa. Kemudian di sini kalian harus mengupload foto rumah. Tab. Berarti ambil dulu foto rumah, misalnya ini. Nah, kemudian patokan rumahnya apa? Misalnya patokannya adalah pos ronda, atau misalnya patokannya belokan apa gitu. Setelah diisi maka klik simpan. Nah, kemudian jalur yang kedua untuk jenjang SMA adalah zonasi. Sama juga ini perbaiki kalau salah. Nah, kemudian berbeda dengan dokumen persyaratan yang harus diuploadnya. Nah, ada dokumen persyaratan yang harus diupload. Yang pertama adalah lembar biodata buku raport. Jadi kalian harus memfoto dulu halaman lembar biodata di raport kalian. Jika raportnya sudah dikumpulkan, maka foto dulu halaman lembar biodatanya, datang ke sekolah, tanyakan ke wali kelas masing-masing. Misalnya kita tap, kemudian kita cari, dan ini adalah contoh halaman biodata dari raport kalian. Nah, kemudian dokumen yang selanjutnya adalah lembar keterangan pindah sekolah. Kalian isi jika kalian merupakan siswa pindahan. Jika bukan siswa pindahan, maka ini dilewat saja. Kemudian sampel atau rumah juga diupload, patokannya apa,
isikan di sini, misalnya yang tadi dekat pos ronda, pojok masjid atau apa. Kemudian tinggal bersamanya harus dipilih, tinggal bersama orang tua atau tinggal bersama wali. Nah, kalau wali, nik walinya harus diisi nama wali, kemudian alasan tinggalnya apa, silahkan pilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian setelah selesai, klik simpan. Kita coba untuk jenjang pendaftaran yang ke SMK. Ada 2 jalur untuk tahap 1, yaitu KETM dan prioritas terdekat. Misal KETM ini sama ya, perbaiki koordinat jika salah, kemudian upload foto rumah dan foto rumah. Kemudian untuk jalur yang kedua, prioritas terdekat, nah juga sama, ubah titik koordinat jika salah, kemudian lembar biodata, rapot, pindah sekolah jika siswa pindahan, foto rumah dan fotokan rumah. Kemudian klik simpan. Kita ke beranda lagi. Nah, untuk sementara ini menunya baru ada 4. Nanti akan muncul menu tambahan di sini setelah mendekati pendaftaran untuk memilih sekolah dan memilih jurusan atau program yang akan dipilih. Untuk sementara sampai sini. Terima kasih.